بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ثم أما بعد. Di sini pada halaman 180 tentang at-tathwib, kata penulis hafizahullah, at-tathwib fil adhan ats-tsani lis-subhi, yaitu mengucapkan as-salatu khairum minan naum pada waktu azan yang kedua ketika subuh. Wa hadha khata'un akhar, inma yushra'u at-tathwib fil adhan al-awwal. Ini adalah kesalahan berikutnya, yaitu mengucapkan as-salatu khairum minan naum pada azan yang kedua waktu salat subuh. Karena tathwib itu, yaitu mengucapkan as-salatu khairum minan naum, disyariatkan di azan yang pertama, azan yang pertama waktu subuh, alladhi yakunu qabla dukhulil waqt binahwi rubu' sa'at takriban. Ini sebelum masuk waktu subuh kurang lebih rubu' sa'at, seperempat, 15 menit maksudnya, 15 menit sebelum azan subuh yang kedua. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana fil adhan al-awwal ba'da hayya 'ala al-falah as-salatu khairun minan naum marratain. Kata Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, dia dan bapaknya, bahwasanya Abdullah berkata, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, azan yang pertama itu setelah mengucapkan hayya 'alal falah, maka muadzin mengucapkan as-salatu khairun minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Dan itu diucapkan 2 kali. Dalil berikutnya hadits Abi Mahdhura mutlaq. Adapun hadits Abi Mahdhura, jadi muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada Bilal, ada Abi Mahdhura. Adzannya Abi Mahdhura mutlaq, wa huwa yashmalul adzanain, dan dia mencakup 2 kali adzan. Walakin al-adzan ats-tsani ghair murad. Tapi adzan yang kedua tidak dimaksudkan dengan mengucapkan as-salatu khairum minan naum, li'annahu ja'a muqayyadan fi riwayatin ukhra bil afdhil, karena terikat dengan riwayat lain yang dengan lafaz wa idza adzanta bil awwal min as-subhi faqul as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Jika kamu azan yang pertama waktu subuh, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Fattafaqa hadithuhu ma'a hadits Ibnu Umar, sehingga sesuai hadits Ibn Abi Mahdhura dengan Ibnu Umar, yaitu bahwasanya as-salatu khairum minan naum dibaca pada waktu azan yang pertama. Walihada qala as-San'ani mu'aqqiban 'ala al-lafz as-sabiq. Oleh karena itu Imam as-San'ani mengomentari lafaz mutlak yang pertama tadi, wa fi hadha taqyidun lima atlaqatuhu riwayat. Di dalam riwayat ini ada yang mengikat dari riwayat yang mutlak, yaitu kemudian qala Ibnu Ruslan wa sahha hadhihi riwayah Ibn Khuzaimah, dan yang mensahihkan riwayat yang mengikat bahwasanya azan yang pertama itulah yang mengucapkan as-salatu khairum minan naum, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Qala fa syar'iyyatu at-tathwib innama fi adhan al-awwal lil fajr. Kemudian dia berkata,
pensyariatan as-salatu khairu minan naum, sesungguhnya di adzan yang pertama untuk waktu subuh, li'annahu liiqadhin naim, sebab as-salatu khairu minan naum itu untuk membangunkan orang tidur. Wa amal adzan tsani, adapun adzan yang kedua, fa innahu i'lam bi dukhulil waqt, adapun adzan yang kedua pemberitahuan bahwasanya waktu subuh telah masuk. Wa du'a ila salat, dan ajakan untuk salat berjamaah. Min takhrij az-Zarkashi li hadits ar-Rafi, dia diambil dari takhrij az-Zarkashi dari hadits ar-Rafi'i. Wa mithal dzalika fi Sunan al-Baihaqi al-Kubra, begitu pula itu terdapat penjelasan ini dalam Sunan al-Baihaqi yang al-Kubra, an Abi Mahdhurah, dari Abi Mahdhurah, annahu kana yathubu yusawwibu fil adzan al-awwal min as-subhi bi amrihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Mahdhurah muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika subuh adzan yang pertama beliau mengucapkan as-salatu khair minan naum, karena diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kata penulis hafizahullah, wa ala hadha laysa as-salatu khair minan naum min al-anfadh al-adzan al-mashru' lid-du'a ila as-salat. Berdasarkan keterangan ini bahwa kalimat as-salatu khair minan naum itu bukanlah lafaz yang disyariatkan untuk ajakan kepada salat, wal ikhbar bi dukhuli waqtiha, dan bukan pemberitahuan bahwa telah masuk waktu subuh, bal huwa min al-alfadh allati syuri'at li iqadhin naim, tapi as-salatu khairu minan naum disyariatkan untuk membangunkan orang tidur. Fa huwa ka alfadh at-tasbih al-akhir alladhi i'tadahu an-nas fi hadhihi al-a'sar al-mutaakhirah 'awadan 'an al-adzan al-awwal, yang mana as-salatu khairu minan naum ini ternyata dijadikan sebagai bacaan yang biasa dilakukan oleh para manusia, yaitu muadzin di zaman mutaakhir, zaman belakangan ini, sebagai ganti dari yang pertama. Wa hadha ma ayyadahu al-'allama at-Tahawi wa qala fihi wa huwa qulu Abi Hanifah wa Abi Yusuf Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahumullah ta'ala. Dan pendapat ini yaitu bahwa as-salatu khair minan naum itu hanya dibaca di adzan yang pertama, itu juga pendapat dari Abu Hanifah dan juga muridnya Abu Yusuf. Ya, muridnya Abu Hanifah itu ada dua yang terkenal, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahumullah ta'ala. Semoga Allah merahmati mereka semua. Wa mimma sabaqa yatabayyan anna ja'al at-tathwif fil adzan at-tani bid'ah. Berdasarkan keterangan tadi, ya, dengan dalilnya jelas bahwasanya mengucapkan as-salatu khairu minan naum di adzan yang kedua adalah bid'ah wa mukhalifah lis-sunnah, menyelisih sunnah, wa tazdadul mukhalafah hina ya'riduna 'anil adzan al-awwal bil kulliyah wa yusirruna 'ala at-tatwif fi at-ta'n. Apalagi membacanya itu dua kali di adzan yang pertama dan yang kedua. Fa ma'ahram bi qouli ta'ala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa akhir. Iya. Apakah kalian mau mengganti yang lebih rendah daripada yang lebih baik? Sunnah Nabi lebih baik daripada bid'ah. Wa bi qoulihi subhanahu wa law kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui, sekiranya mereka mengetahui. Jadi ya ikhwani, sunnahnya untuk azan subuh itu dua kali. Kalau di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu azan pertama itu 1 jam. 1 jam sebelum azan yang kedua. Walaupun di sana mengikuti jadwal Ummul Qura, ya sama dengan di sini. Cuman qomatnya itu 25 menit. 25 menit. Begitu jamaah sekalian. Di sini ada azan yang pertama, Pak. Enggak ada. Muadzinnya mana? Antum kasih tahu muadzin, antum kan takbir, iya kan? Ada adzan yang pertama kalau bisa 15 menit sebelum adzan yang kedua, atau setengah jam lah supaya orang bangun dan makan sahur atau salat witir, dan diucapkan as-salatu
khairum minan naum di adzan yang pertama. Adzan yang kedua tidak mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Ya falan ya akhi menyampaikannya akhi. Ya, ojo dimarahi dia. Baik, kemudian selanjutnya minal jadiri bidzikri fi hadzal maqam anna min as-sunnah al-mahjura fi zamanina an yakuna muadzin adzan al-awwal ghair al-muadzin al-adzan ats-tsani. Perlu diketahui, perlu diingatkan di sini, di antara sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin di zaman kita sebenarnya adalah muadzin yang pertama itu berbeda dengan muadzin yang kedua. Jadi dua orang yang berbeda. Kama thabat fi dzalika al-ahadits as-sahihah, sebagaimana itu ada dalam hadis yang sahih, fahni'an liman waffaqahu Allah tabaraka wa ta'ala ihya'iha. Iya, hadisnya sahih begitu. Jadi muadzin yang pertama adalah Ibn Abi Mahdhurah, kemudian muadzin yang kedua adalah Bilal. Begitu jemaah sekalian, atau dibalik. Yang penting berbeda. Muadzin yang pertama dengan muadzin yang kedua itu berbeda. Berbahagialah seorang yang diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sunnah. Wa satati insyaallah taala jumlah min akhta'il muadzinin min baina yadi khatib yawm al-jum'ah fi jami' athar musallin fi salat al-jum'ah. Masyaallah. Penulis punya buku lain judulnya kumpulan kesalahan orang yang sholat berkaitan dengan sholat Jumat. Oh bukan. Ini dalam bab yang lain. Nah, di dalam buku ini. Baik. Wa akhiran la yafutuna an nushira ila akhta'in ghair muadzinin 'inda sama'ihim al-adhan. Famin dzalik. Dan akhirnya bahwa tidak luput dari kita akan memberikan isyarat tentang kesalahan muadzin selain muadzin ketika mereka mendengar azan. Di antaranya mashul ainain al-adhan bil ibhamain. Orang yang mendengar azan di antara kesalahan mereka adalah mengusap dua matanya ketika mendengar azan dengan dua jempolnya. Aurad Abu Abbas Ahmad bin Abi Bakar Ar-Raddad Al-Yamani Al-Mutasawwif fi kitab Mujibat Ar-Rahmah wa Azaim Al-Maghfirah بسند فيه مجاهيل عن انقطاعه مع انقطاعه عن خضر عليه السلام أنه قال من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله مرحبا بحبيبتي وقرة عيني مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يرمد أبدا. Ya, diriwayatkan oleh Abu Abbas Ahmad bin Abi Bakar Ar-Raddad Al-Yamani, seorang sufi, dalam kitabnya Mujibatur Rahmah, hal-hal yang menyebabkan mendapatkan rahmat dan ampunan, dengan sanad di dalamnya ada orang-orang yang tidak dikenal, apalagi terputus dari Khadir. Khadir itu yang ditemui oleh Nabi Musa itu lah ya kawan. Bahwa Khadir berkata, barang siapa yang mendengar suara azan kemudian mengucapkan asyhadu, muadzin itu yang mendengar itu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dengan mengucapkan selamat datang wahai Habibi itu maksudnya Rasulullah ya, kekasihku dan penyejuk mataku Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia mencium kedua jempolnya dan meletakkannya kedua jempol itu di kedua matanya, maka matanya tidak akan kabur selamanya. Nah, inilah amalannya orang sufi ya. Sanadnya sudah terputus, bukan dari Nabi Muhammad tapi dari Khadir. Nah,
sudah ini palsu sudah ya. Qala Sakhawi ba'da iradi hadha al-hadith wa akhirih nahwahu wa la yasihhu fil marfu' min kulli hadha syai'. Berkata Imam As-Sakhawi mengomentari riwayat di atas itu, tidak sah satupun hadis yang marfu dalam masalah ini. Hadis marfu itu maksudnya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza mustanadul awam. Inilah sandarannya orang awam. Fima yaf'alunahu, dari apa yang mereka lakukan. Hina sama'uhum al-muadzin, ketika mendengar muadzin. Yaqulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa minhu ta'lam khata'ahum. Dari situ kalian tahu, kau tahu kesalahan mereka. Wafaqanallahu jami'al muslimin lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan kaum muslimin kepada semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, walil amal salih, dan untuk beramal saleh, walil salihil amal, dan untuk kebaikan amal. Allahumma amin. Saya tidak pernah lihat ini di sini ya, orang mengamalkan ini. Atau pernah lihat ya? Jadi setelah saya mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia cium ini dua jempolnya, kemudian diletakkan di matanya begini. Katanya tidak akan kabur selamanya. Ya, itu dari mana dalilnya? Gak ada yang sahih. Kata Imam As-Sakhawi. Kemudian ada mutaba'at al-imam muadzin wa sabaqihi fi ba'd al-ibarat. Di antara kesalahan orang yang mendengarkan adzan, dia tidak mengikuti muadzin tapi mendahului muadzin. Wa min akhta'il musallin 'inda sama'ihim lil adzan. Di antara kesalahan orang yang salat, ya, ketika mereka mendengar adzan, maksudnya orang-orang kaum muslimin ketika mendengar adzan, qauluhum la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah qabla an yatalaffadha bihi al-muadzin. Sebelum muadzin mengucapkan la ilaha illallah. Fatasma'u hina yaqul muadzin fi akhir al-adzan. Maka kau mendengar orang-orang ketika muadzin di akhir adzannya mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Yaqulun la ilaha illallah. Yani ketika muadzin baru Allahu akbar, Allahu akbar, belum la ilaha illallah. Orang-orang sudah mengucapkan la ilaha illallah duluan, mendahului muadzin. Wa bihadza yafutuhum al-qaul mithla ma yaqul muadzin, sehingga dia tidak mengamalkan sabda Nabi agar dia mengucapkan sebagaimana apa yang telah diucapkan oleh muadzin, fadlan an musabaqatihi, apalagi dia mendahului muadzin. Mendahului muadzin tidak boleh, apalagi melakukan ucapan-ucapan ngobrol sama temannya ketika adzan. Jelas ini tidak mengamalkan dan tidak mengindahkan sabda Nabi agar mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh muadzin. Maka ketika mendengar adzan, hentikan semua pembicaraan ya kawan. Para ulama di Madinah, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ketika muadzin adzan, maka syekh itu berhenti. Begitu pula qari'nya yang baca, muridnya yang baca kitab itu berhenti menjawab adzan. Sampai selesai adzan baru dilanjut sampai qomat. Begitu ada qomat, udah selesai, langsung berdiri. Jamaah, salat jamaah. Begitu ya. Itulah apa namanya? Sunnahnya ketika azan dikumandangkan. Yang muskilah ya kawan, banyak di daerah Malang Selatan itu. Azan dikumandangkan, dia masih nyetel dangdut ya. Bau banter ya. Suaranya keras kan. Musibah. Yang kondangan juga gitu. Yang ada walimahan itu, resepsi kata mereka, itu lebih banter lagi suaranya. Adzan itu nggak diperhatikan.
illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah yang menghormati syiar Islam. Wa min tamam sunnah ay yaqul as-sami' lil adhan inda kull mu'adhdhin hayya 'ala as-salah wa hayya 'ala al-falah مثل ذلك. ومن ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. Di antara sunnah, kesempurnaan mengamalkan sunnah, seorang yang mendengar adzan ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, hendaklah dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, sebagaimana dilakukan sebagaimana tertera dalam hadis, mengamalkan hadis semuanya. Wa i'malul adillah kullaha, untuk mengamalkan semua dalil, khairu min ihmaliha, lebih baik daripada meninggalkannya, atau ihmali ba'dhi, atau meninggalkan sebagian dalil. Wa fi hadha da'watul insan nafsuhu bil ijabati bimithli ma yaqul muadzin, maka hendaklah seorang yang mendengar adzan dia menjawab sebagaimana yang didengar dari muadzin, ya, kecuali tadi itu la haula wala quwata illa billah, ya, ketika hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, wa yatabarra min haulihi wa quwwatihi, dan dia mengucapkan kalimat ini sebagai iqrar, ya, pernyataan bahwa dia tidak memiliki daya dan kekuatan untuk mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari keburukan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Wa yang bagi tadarruku ijabatul muadzin, hendaklah menjawab seruan muadzin itu segera. Maksudnya ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, segera ucapkan Allahu Akbar. In kana al-mustami'u fi shughlin wa lam yutil al-fasl wa yubtil at-tadaruk bi tul al-fasl. Ya, jadi sunnah tadaruk, segera menjawab, ya, apabila dia punya kesibukan. Misalnya ada kesibukan sedikit ya, atau ketika wudhu, mendengar adzan, jika tidak terlalu panjang jaraknya dia menjawab muadzin itu, maka tidak mengapa. Tapi kalau terlalu lama, ya, hilang tadaruknya itu. Ini bersegera menjawab suara muadzin itu berarti hilang darinya. Ya, misalnya dia punya udzur, misalnya di toilet, tidak boleh ya kawan menjawab adzan di toilet 10 menit lagi, ya kan? Udah telat sudah, maksudnya tidak dapat fadilah pahala menjawab adzan. Wa min akhta'ihim aidan ziyadatu ba'd al-alfaz allati lam tathbut an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambahan lafaz yang tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda intihai al-adzan, ketika selesai adzan, min mithli ad-darajat ar-rafi'ah ya arhamar rahim wa ya arhamar rahim. Jadi ada tambahan ini wa ad-darajat ar-rafi'ah. Jadi ada sebagian orang yang mendengar adzan, selesai adzan dia mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma as-salatul qa'imah ati Muhammadan wasilatul fadilah wa ad-darajat ar-rafi'ah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Tambahan wa ad-darajat ar-rafi'ah dan ya arhamar rahimin itu ada kritikan dari Ibnu Hajar di sini. Qala fiha Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, wa laysa fi syai'in min turukihi, tidak ada satupun tambahan lafaz wa darajat ar-rafi'ah ya arhamar rahimin di dalam menjawab adzan. Dzikr ad-darajat ar-rafi'ah, penyebutan ad-darajat ar-rafi'ah, zad ar-rafi' fil muharrar fi akhirih ya arhamar rahimin wa laysat aidan fi syai'in min turuki. Tidak ada tambahan itu, lafaz matan itu di seluruh sanad yang sahih, tidak ada. Wa min mithli innaka la tukhliful mi'ad, dan juga tambahan innaka la tukhliful mi'ad,
wa hiya indal Baihaqi fi Sunan Kubra, dan itu disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, ila anha syadzah, tapi ini masuk kategori syadz. Syadz itu ganjil, menyelisihi riwayat yang sahihah, li'annaha lam tarid fi jami' turuqil hadits an Ali bin Ayyash, sebab itu tidak ada kalimat innaka la tukhliful mi'ad di semua sanad hadis dari rawi Ali bin Ayyash. Allahumma illa fi riwayatil Kashmihaini, kecuali dalam riwayat Kashmihaini li Sahih al-Bukhari, dalam Sahih al-Bukhari, khilafan li ghairihi. Jadi Imam al-Kashmihani atau Kashmihaini itu punya kitab al-Istikhraj ala Sahihain, ala Sahih al-Bukhari. Jadi al-Kashmihani dia punya rawi-rawi sendiri, ya. Jadi misalnya dia di depan dia Sahih Bukhari, maka dia punya sanad yang berbeda dengan Imam Bukhari, tapi matannya sama. Itu namanya Al-Kitab al-Mustakhrajat. Ya. Di antara ulama yang ngarang buku Mustakhrajat itu adalah Imam Al-Kashmihani. Yang di situ ada tambahan lafaz innaka la tukhliful mi'ad. Ini khilafan li ghairihi. Dia menentang ulama yang lainnya. Wa ya syadzah, ini ganjil li mukhalafatiha li riwayat al-ukhrain lis-sahih, al-akharin lis-sahih. Karena menentang riwayat yang sahihah dari ulama yang lainnya. Wa ka'annahu lidzalika lam yaltafit ilaiha al-hafidh. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibn Hajar tidak menggunakan tambahan lafaz ini, ya, yaitu innaka la tukhliful mi'ad dari Al-Kashmihani. Falam yadhkurha fil Fath, maka dia tidak menyebutkan itu, tidak menambahkan lafaz itu dalam Fathul Bari, dalam Sahih Bukhari, syarhi Sahih al-Bukhari, ala tariqatihi fi jami'ir ziyadat. Padahal biasanya beliau mengumpulkan semua jalan, semua sanad, ya, tambahan-tambahan dalam menerangkan sanad-sanad hadis. Tapi ini tidak disebutkan. Kenapa? Syadz, ganjil, menyelisihi yang sahih. Di sini menunjukkan ya kawan, bahwa penulis buku ini, ya, dia telah membaca buku Fathul Bari. Khusus ya kita husnudzon bahwa beliau sudah hataman kitab-kitab itu. Dulu saya pernah mendengar si Ali punya proyek, yaitu mentahqiq kitab Fathul Bari dengan Syekh Salim bin Id al-Hilali. Qadarullah ada masalah, ya, dengan Syekh Salim, makanya nggak jadi. Nggak tahu apakah ada dalam karya tulis beliau atau tidak, wallahu ta'ala. Wa min mithli qawlihim 'inda adzan al-maghrib, dan di antaranya yaitu tambahan-tambahan ketika selesai adzan maghrib, Allahumma hada iqbalu lailika wa idbaru naharik. Ini ada tambahan, ya Allah, ini adalah bertemu dengan malammu dan menjauh dari siangmu. Hada hadis dhaif. Ini hadis lemah. Akhrajahu Tirmidzi wa ghairuhu min tariq Abi Katsir maula Ummu Salamah anha. Dari sanad Abi Katsir maula Ummu Salamah, dari Ummu Salamah. Wa qala Tirmidzi haditsun gharib. Ini hadis gharib. Gharib itu maksudnya lemah. Wa Abu Katsir la na'rifuhu. Dan Abu Katsir ini budaknya Ummu Salamah ini, katanya Imam At-Tirmidzi, kami tidak mengenalnya. Walidzalika qala An-Nawawi, oleh karena itu Imam An-Nawawi berkata, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa fi isnadihi majhul. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan Tirmidzi dan dalam sunannya dan dalam sanadnya ada yang tidak dikenal, yaitu Abu Katsir ini. Fa mithlu hadzal hadits la yajuzu nashru bainal ummah.
Hadis yang lemah seperti ini tidak boleh disebarkan di tengah-tengah umat Islam illa ma'bayani halihi min ad-dha'f, kecuali diterangkan bahwa ini lemah. Jelas ya, ikhwah? Jelas ya? Wa min mithli qaulihim inda sama' as-salatu khair min naum fi adzan subuh. Dan juga ada sebagian kaum muslimin ketika mendengar muadzin mengucapkan as-salatu khair min naum waktu subuh, maka dia mengucapkan sadaqta wa bararta, kau benar dan kau baik. Maka Al-Hafidz Ibn Hajar mengomentari lafaz ini, la aslalaha, la aslalaha, tidak ada asal usulnya, ini tidak ada dalilnya yang sahih. Di mana didapatkan ini oleh penulis di kitab Ibn Hajar At-Talkhisul Habir fi takhrij ahadits Ar-Rafi'i Al-Kabir. Ya, jadi buku Talkhisul Habir itu buku takhrij karya Ibn Hajar Al-Asqalani terhadap hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitabnya Al-Kabir. Kemudian wa min mithli qaulihim, oh ya sudah, wa kata qauluhum 'inda sama'il adzan, begitu pula perkataan orang-orang ketika mendengar azan mengucapkan marhaban bi dzikrillah, marhaban bi dzikrillah, atau marhaban bil qailina adla wa marhaban bis salati ahla. Ya, itu kalimat tambahan-tambahan itu fal ahaditsu al warida fiha la asla lahu, tidak ada asal usulnya yang sahih. Ini semuanya dhaif. Kalimat la asla lahu maksudnya tidak ada satupun hadis yang sahih atau hasan yang menguatkan kalimat marhaban bil qailina adla, selamat datang dengan orang yang mengucapkannya sebagai keadilan, wa marhaban, dan selamat datang dengan salat bagi orang yang ahli salat. Itu tidak ada dalilnya yang sahih sama sekali, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran untuk beramal. Sudah selesai pembahasan tentang azan ya. Kesalahan-kesalahan orang yang azan maupun yang mendengar azan. Apa ada pertanyaan ya? Apakah ada sunnah mengangkat tangan pada doa setelah azan? Tidak ada. Tidak ada. Izin pertanyaan kedua, apakah boleh menambahkan gelar pada nabi pada doa seperti ini? Apakah apa? Menambahkan gelar pada nabi. Menambahkan apa? Gelar seperti Sayyidina Muhammad wasilah. Nah, ini penting, Cok, pertanyaan ini. Saya mendapati ada perbedaan antara ulama ahli sunnah salafiyah dengan selain mereka. Mengucapkan sayyid itu kalau ulama ahli sunnah itu disandarkan dengan hadis Nabi, yaitu bahwa Nabi kita adalah sayyidul khalqi ajma'i, bukan langsung mengatakan Sayyidina Muhammad. Ya. Jadi saya melihat, mendengar dan membaca para ulama kita jarang mengucapkan Sayyidina Muhammad, walaupun sebenarnya beliau adalah Sayyid. Tapi jika mengucapkan Sayyid itu ditambahi dengan Sayyidul Khalqi Ajma'in, karena ada lafadznya itu dalam hadis. Jadi at-taqayyudu bima warad, yaitu mengucapkannya sesuai dengan yang ada dalam hadis. Itu jauh lebih baik daripada bergampang-gampang mengatakan Sayyidina Muhammad. Sebab ada hadis, antum bisa lihat di kitab Tauhid. Di situ ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebagian para sahabat mengatakan di hadapan Rasulullah, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, anta khairuna wa ibnu khairina.
Kau adalah Sayyid kami dan anak dari Sayyid kami, dan kau orang yang terbaik dan anak dari orang yang terbaik. Maka Rasulullah bersabda, qulu biqaulikum, hentikan ucapan kalian tuh. Jangan sampai kalian digoda sama syaitan. Nah, jadi Nabi tidak senang dikatakan wahai Sayyid, tidak suka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau itu Sayyid bihaq, walaupun sebenarnya beliau adalah Sayyid karena beliau pimpinan manusia, pimpinan para nabi dan rasul, tapi beliau tidak mau. Tawadhu'an, karena tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para ulama kalau menyebut Nabi ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jarang mengatakan qala Sayyid sallallahu alaihi wasallam, jarang. Hampir tidak pernah saya dapati itu di buku-bukunya ahli sunnah. Kalau ahlul bid'ah antum tahulah ya, sedikit-sedikit bahkan itu dimasukkan dalam sholawat. Dimasukkan dalam sholawat. Bahkan dalam sholat. Berarti dia telah menambahi satu kata Sayyidina di dalam sholat. Iya, ditambahi Sayyidina, padahal tidak ada dalilnya sama sekali. Di semua riwayat tentang sholawat, ada 7 macam sholawat itu, tidak ada Sayyidina. Dan Nabi tidak mau zikir-zikirnya itu ditambah-tambahi. Ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Nabi mengajari sahabat Al-Bara tentang doa sebelum tidur, ya, Nabi menyuruh dia untuk wudu, kemudian membaca zikir ini. Dan itu ada dalam Sahih Bukhari di bab al-wudu qabla an-naum, berwudu sebelum tidur. Di situ ada lafaz Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kemudian sama Al-Bara diulangi lagi itu. Ya, jadi para sahabat itu ya kawan, ketika mereka mempelajari zikir, itu bukan sekedar dibaca, dia hafal. Setelah dia hafal baru disetor sama Nabi, diulangi. Nabi mendengar. Maka Al-Bara mengatakan, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta. Kemudian dia mengucapkan wa bi rasulika alladhi arsalta, yang seharusnya wa bi nabiyyika alladhi arsalta dirubah menjadi wa bi rasulika alladhi arsalta. Apa kata Nabi? La, jangan dirubah, wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Padahal itu kan sinonim ya, wa bi nabiyyika alladhi arsalta dengan wa bi rasulika. Bahkan lebih baik, penyebutan Rasul kan lebih tinggi daripada Nabi. Tapi Nabi tidak mau. Kata ulama, karena kalau menyebutkan wa bi rasulika alladhi arsalta, berarti di situ ada pengulangan lafaz ra, sin dan lam. Wa bi rasulika alladhi arsalta. Maka lebih pas wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Karena Nabi kita itu Nabi dan dia Rasul. Begitu ya ikhwan. Lah kalau merubah lafaz zikir mau tidur ini, bukan dalam sholat. Dalam sholat lebih a'zam lagi, itu wajib. Sedangkan zikir sebelum tidur hukumnya apa? Sunnah. Itu Nabi tidak mau dirubah satu kata yang sinonim, tidak boleh. Lah ini menambahi satu kata dalam sholawat.
Bukan merubah tapi menambah, kan tidak boleh, lebih berat lagi itu. Menambah-nambah. Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wallah, kalau misalnya Nabi menyuruh, Nabi mengajari Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wallah kita amalkan. Tapi tidak ada Nabi menyuruh. Nabi tidak mengatakan itu. Jadi jangan menuduh kita mengada-ngada. Loh, kita nggak mengada-ngada, justru orang itu yang mengada-ngada. Kita ingin mengamalkan sesuai dengan hadis yang kita baca. Di semua kitab hadis ada 7 macam sholawat dan tidak ada di situ tambahan Sayyidina. Ya. Diriwayatkan dari Al-Baihaqi. Apa dikomentari ganjil atau lemah? Barakallahu fiik. Iya, karena tidak semua sanad itu sahih, Pak. Jadi berdasarkan penelitian, setelah dikumpulkan semua sanadnya dan riwayat matannya, ternyata tambahan innaka la tukhliful mi'ad, apalagi tadi, ya, walaupun ada sanadnya, tapi ketahuan di situ satu rawi itu menyelisih semua rawi yang lainnya yang tidak ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Ini kalau menurut ilmu mustalah, orang itu menentang rawi-rawi yang lain yang lebih terpercaya. Inilah yang disebut dengan syadz. Maka matan yang dia sampaikan, apalagi orangnya majhul, nggak dikenal oleh siapa ini yang mengatakan? Yang meriwayatkan sendiri Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya, dijelaskan bahwa menurut sanad-sanad yang lainnya ternyata tidak ada tambahan itu. Jadi dia menyendiri, apalagi dia nggak dikenal, majhul. Majhul itu tidak dikenal, itu maksudnya dia tidak dikenal muridnya siapa, tidak ada yang memuji dia, itu maksudnya majhul. Karena nggak ada yang muji dia, maka itu lemah riwayat dia. Jelas ya? Ada lagi? Barangkali. Hah? Terkadang dalam pembukaan Nabi Muhammad apakah terkait Misalnya gimana? ya, dalam pembukaan. Oh, tidak apa-apa kalau itu kan menyebut nama bahwa Nabi kita Muhammad namanya, bukan dalam sholawat. Tapi maksudnya dalam sholawat yang dipersingkat itu, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itu boleh. Itu boleh. Mustafa. Itu ya akhi, penyebutan itu dalam bukunya para ulama, tidak apa-apa kalau itu. Itu bukan maksudnya adalah mengajari bagaimana bersolawat, tapi berita bahwa kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Al-Mustafa, Nabi kita Muhammad SAW. Tidak apa-apa itu ya, karena tidak selalu dibaca dalam salawat. Itu hanya berita bahwa kita mengucapkan salawat dan salam untuk Al-Mustafa, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau orang-orang itu setiap mengucapkan mesti tambahan Sayyidina, Sayyidina, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina. Bahkan akhirnya apa? Dimasukkan dalam salawat dalam salat. Mana ada kita dalam salat Allahumma sholli ala Al-Mustafa, Nabiyina, Sayyidina. Mana ada begitu ya akhi dalam salat? Kalau di luar sholat itu kalimat berita bahwasanya beliau adalah Al-Mustafa, Nabiyina,
Al-Mukhtar. Begitulah. Iya. Habis nggak waktunya? Kalau dia udah mantuk begini ya berarti udah habis sudah waktu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.